Shalom saudara, bersyukur untuk pagi, hari, siang, sore, malam yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini saudaraku 7 Agustus kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Saudara, banyak orang takut mendengar kata sempurna dan kemudian menafsirkan bahwa kesempurnaan itu atau memandang bahwa kesempurnaan itu sesuatu yang tidak akan dialami di bumi. Tidak akan dialami di bumi. Kesempurnaan hanya di surga. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 48 bahwa kita harus sempurna. Itu jelas sempurna harus hari ini. Dan sebelum Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa, Yesus sudah menyampaikan khotbah-khotbah yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Jadi kalau seseorang belajar kebenaran yang dikhotbahkan Yesus, bisa mencapai kesempurnaan, bukan tidak bisa. Nah, sempurna seperti Bapa itu bukan berarti lalu kita menyamai Allah Bapa. Kita tidak mungkin bisa menyamai Allah Bapa, saudara. Tidak mungkin. Tetapi kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa. Ya. Nah, Tuhan melatih kita untuk bisa sempurna seperti Bapa. Tuhan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman hidup, ujian-ujian, dari ujian-ujian yang sederhana sampai ujian-ujian yang berat. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Nah, kita harus membaca Alkitab. Di Perjanjian Lama kita menemukan tindakan-tindakan Allah, juga tindakan tokoh-tokoh iman yang diperkenan oleh Allah. Dari hal itu kita bisa mengenal bagaimana Bapa di surga bersikap. Atau kita bisa mengenal bagaimana hakikat Allah kita. Lalu di Perjanjian Baru kita menemukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki kecerdasan rohani untuk bisa mengerti bagaimana memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Saya ulangi saudara, Tuhan memberikan kita masalah-masalah sederhana. Ibarat orang belajar matematik dari angka 3 ditambah 3. Nanti 3 kali 3. Dan seterusnya. Tuhan pasti membuat semacam kurikulum atau program untuk setiap individu mengalami proses pertumbuhan. Dan Allah cakap sekali karena Allah itu arsitek jiwa yang mengubah jiwa dengan sangat sempurna. Oleh sebab itu saudara, kita percaya bahwa kesempurnaan itu bisa kita capai. Tentu kesempurnaan setiap orang itu beda. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ya. Nah, sempurnanya si A dengan sempurnanya si B itu beda, saudaraku. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak kelas 3 SMP menyelesaikan soal matematik dapat nilai 9. Juga ada anak kelas 3 SMA menyelesaikan soal matematik dengan nilai 9. 9-nya anak kelas 3 SMP dengan 9-nya anak kelas 3 SMA itu beda. Ya kan? Beda. Nanti yang kelas 3 SMP naik kelas terus sampai kelas 3 SMA. Yang kelas 3 SMA sudah kuliah. Jadi saudara-saudaraku, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Ada yang bertobat sejak usia 10 tahun. Ada orang yang mengenal Tuhan, jadi Kristen baru setelah umur 60 tahun. Kan bisa beda. Ini belum soal situasi, keadaan lingkungan. Itu juga semua terkait saudaraku.
Tetapi intinya bagaimana dalam menghadapi setiap persoalan itu, seseorang bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Yesus adalah model dari manusia seperti itu, yang bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi ketika Yesus selesai dibaptis, lalu ada suara, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Cara Allah menilai putra tunggalnya ini bukan hanya ketika ia memberi diri dibaptis, seakan-akan dia sama seperti orang berdosa. Tentu ditinjau dari sejak masa kanak-kanaknya. Ya, ketika usia 12 tahun sudah dibait Allah dan menyatakan ia harus ada di rumah bapaknya. Ia harus ada di rumah bapaknya dan bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang hebat. Tetapi Yesus yang usia 12 tahun sudah bisa mengimbangi kecerdasan imam ahli-ahli Taurat itu. Hebat kan? Kalau kita membaca Alkitab, kita tidak pernah menemukan nama Yusuf setelah peristiwa kembalinya dari Mesir. Jadi waktu itu Yesus mau dibunuh Herodes, dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir, lalu balik lagi. Lalu tidak ada cerita mengenai Yusuf. Waktu Yesus dianggap gila, hanya Maria yang datang dengan saudaranya. Waktu Yesus disalib, hanya Maria yang menengok Yesus. Nah, menurut para ahli, kemungkinan Yusuf ini meninggal usia muda. Dan ada beberapa alasan lain. Tetapi ini belum pasti ya saudaraku. Seandainya itu benar, berarti Yesus sejak masa mudanya harus kerja keras memikul beban keluarganya. Ya. Tetapi begini saja saudara, intinya bahwa Yesus dinilai Allah Bapa, bahwa dia berkenan itu bukan hanya pada waktu dia selesai dibaptis, bukan hanya karena satu tindakan dibaptis itu, tetapi sejak muda, sejak kanak-kanak, remaja, pemuda, ia menampilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini sempurna namanya. Yang kemudian saudaraku di dalam Filipi pasal 2 dari ayat 5, 6, 7, 8, 9 dikatakan bahwa dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, ini kelasnya. Kelas manusia yang sempurna. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9, dia belajar taat dari apa yang dideritanya walaupun dia anak Allah. Setelah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Nah, dia menjadi manusia yang sempurna. Nah, inilah kesempurnaan yang Allah kehendaki juga kita capai, kita alami, saudaraku. Ya, supaya sama seperti Yesus mendapat pengakuan dari Bapa, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Demikian juga pengakuan itu kita miliki. Sola Gracia.